Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channelku, di Kaivana Christine. Di video kali ini, aku mau ajak teman-teman semua untuk jalan-jalan murah meriah ke salah satu pantai cantiknya Banten yang terletak di ujung barat Pulau Jawa, yaitu Pantai Pulau Merah Kecil. Nah, Pulau Merah Kecil ini merupakan salah satu alternatif wisata bagi warga Jakarta loh. Gimana enggak? Pulau ini memiliki sejumlah daya tarik, mulai dari keindahan pemandangan pantai, lautan, pasir putih, aktivitas air, hingga fasilitas yang disediakan. Selain itu, lokasinya juga mudah dijangkau, tanpa perlu mengeluarkan dana banyak untuk berkunjung ke tempat ini. Nah, penasaran kan? Yuk tonton video ini sampai akhir, dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalain tombol loncengnya, supaya nggak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Perjalanan menuju ke Pulau Merah Kecil kali ini, aku ditemani oleh mamaku menggunakan kereta komuter lain dan kereta api lokal. Kebetulan stasiun terdekat dari rumah kami yaitu stasiun Sudimara. Jadi kami berangkat terlebih dahulu ke stasiun Sudimara pagi hari dan menitipkan kendaraan motor kami di stasiun. Bagi teman-teman yang dari Jakarta, kalian bisa naik kereta dari Tanah Abang menuju ke Rangkas Bitung ya. Untuk biaya komuter lain dari Sudimara ke Rangkas Bitung hanya Rp7.000 per orang ya. Akses KRL ini bisa menggunakan flash dan sejenisnya, atau beli langsung kartu akses kereta di loket ya. Sambil menunggu kereta menuju Rangkas Bitung datang, aku pun beli sarapan terlebih dahulu, yaitu roti daging Maryam. Lumayan untuk mengganjal perut. Gak lama kemudian, tepat pukul 5:57, kereta pun tiba dan kami pun segera naik. Untuk perjalanan dari Sudimara ke Rangkas Bitung menghabiskan waktu kurang lebih 1,5 jam ya. Jadi waktunya lumayan dimanfaatkan untuk istirahat. Nah, akhirnya kami sampai juga di stasiun Rangkas Bitung. Kami pun segera bergegas check out dan membeli tiket kereta api lokal menuju Merak di loket. Bagi kalian yang mau langsung pesan online, juga bisa loh. Kalian bisa klik link yang aku share di deskripsi ya guys. Oh ya, untuk pembelian tiket, jangan lupa siapkan kartu identitas ya guys. Wah, untungnya kami masih dapat tiket yang ada nomor bangkunya. Kami pun bisa duduk selama berada di kereta. Jadi, pembelian tiket kereta ini dibagi menjadi 2 ya, untuk penumpang yang duduk dan berdiri. Namun dengan harga yang sama, yaitu Rp3.000 per orang. Nah, ini dia kereta lokal yang akan membawa kami ke Merak. Untuk keberangkatannya tepat waktu. Pukul 7:35 kereta pun beranjak pergi. Untuk perjalanan menuju ke Merak akan ditempuh sekitar 2 jam ya. Tetapi teman-teman gak perlu khawatir, karena kereta ini sudah dilengkapi fasilitas AC, kontak charger, dan toilet. Jadi akan membuat kalian nyaman. Pemandangan sepanjang perjalanan juga gak membosankan. Kami bisa melihat adanya hamparan sawah yang luas serta pepohonan. Nah, akhirnya kami sampai juga di stasiun akhir Merak. Bagi kalian yang mau ke Pelabuhan Merak, gampang banget aksesnya. Setelah turun kereta, kalian bisa langsung naik ke tangga di sebelah kiri menuju ke pelabuhan. Karena aku mau ke Pulau Merah Kecil, jadi aku keluar dari pintu sebelah kanan ya. Suasana di stasiun ini agak sepi, tapi masih ada beberapa pedagang minuman dan makanan di sekitarnya.
Tapi sayangnya, untuk menuju ke jalan raya atau tempat pick up point, harus berjalan cukup jauh dari stasiun. Setelah itu, kami pun naik angkutan umum berwarna merah untuk menuju ke Pantai Mabak. Yang mana dari pantai ini, kami akan menyeberang ke Pulau Merak Kecil. Untuk biaya angkutan ini hanya Rp5.000 per orang ya. Dan untuk jaraknya juga tidak terlalu jauh antara stasiun ke Pantai Mabak. Setelah sampai di Pantai Mabak, kami harus membayar biaya kebersihan ke petugas pantai sebesar Rp2.000 per orang ya. Nah, ini dia penampakan Pantai Mabak. Di sini ada beberapa pedagang makanan dan minuman, serta disediakan beberapa fasilitas seperti musola dan toilet. Dari sini kita juga bisa melihat Pulau Merak Kecil loh, karena jaraknya tidak terlalu jauh. Tapi sayangnya, Pantai Mabak ini agak kotor, banyak sampah berserakan di tepi pantai. Gak lama-lama di Pantai Mabak, kami pun segera menyeberang ke Pulau Merak Kecil. Untuk menyeberang, kami menggunakan kapal kayu dengan biaya Rp15.000 per orang ya, untuk pulang pergi. Wah, cuacanya agak mendung dan sedikit gerimis. Gimana ya? Duh, semoga aja nggak hujan ya, supaya lebih seru bermain di pulaunya. Akhirnya kami sampai juga di Pulau Merak Kecil. Jaraknya deket banget guys. Sesampainya di pulau ini, kami harus membayar biaya kebersihan sebesar Rp2.000 untuk satu orang ya. Setelah itu, kami pun langsung bergegas menjelajahi pulau kecil ini. Seperti namanya, Pulau Merak Kecil yang tidak berpenghuni ini hanya memiliki luas wilayah 4,6 hektar. Teman-teman bisa berkeliling dengan berjalan kaki santai kurang dari 15 menit loh. Pulau Merak ini buka dari pukul 7 pagi sampai dengan pukul setengah 6 sore setiap hari. Adapun jasa perahu nelayan hanya berlaku sampai pukul 6 sore ya. Wah, bagus banget ya. Pulau Merak Kecil ini menyuguhkan keindahan suasana pantai dengan hamparan pasir putih dan birunya air laut yang jernih. Di pinggir pantai juga terdapat banyak batu karang dengan berbagai bentuk. Tapi perlu hati-hati ya, karena ada dua jenis binatang laut yang perlu dihindari karena beracun, yaitu bulu babi dan ikan lepo. Jadi pastikan teman-teman gunakan alas kaki saat berada di air ya. Bagi teman-teman yang senang menikmati suasana matahari terbenam, Pulau Merak Kecil juga memiliki sunset point loh. Jadi bisa menjadikan pulau ini sebagai tempat yang cocok untuk menyaksikan matahari terbenam secara langsung. Buat foto-foto juga bagus banget di sini. Latar belakangnya cantik banget. Lihat, mamaku pun terlihat senang sekali berfoto di sini. Gak cuma menawarkan keindahan alam, Pulau Merak Kecil juga memiliki berbagai aktivitas yang dapat dinikmati oleh para pengunjung. Kebanyakan pengunjung di pulau ini memilih aktivitas berenang dan piknik di tepi pantai hingga sore hari. Tapi gak cuma itu,
Para pengelola pulau ini atau disebut komunitas anak pulau juga menyediakan beberapa aktivitas laut yang seru loh. Para pengunjung bisa menikmati berbagai wahana air seperti banana boat, wisata naik perahu, dan snorkeling. Bahkan juga bisa camping loh. Caranya cukup mudah dan murah. Kalau teman-teman gak punya peralatan camping, gak perlu khawatir ya. Karena pengelola Pulau Merak Kecil ini sudah menyediakan penyewaan peralatan camping dengan beberapa pilihan paket yang bisa dipilih sesuai kebutuhan. Untuk biaya yang dikenakan, aku lampirkan di kolom deskripsi ya guys. Di sini juga ada beberapa fasilitas yang bisa digunakan, seperti toilet, tempat mengganti pakaian, musola, dan warung makan dengan menu yang beragam. Bahkan ada juga penyewaan tikar bagi pengunjung yang ingin bersantai sambil menikmati suasana pantai ya. Hari semakin siang dan cerah. Kami pun mulai merasa lapar. Dikarenakan kami berkunjung saat weekday, jadi pengunjung yang datang tidak begitu ramai. Dan para pedagang juga tidak semuanya membuka warung mereka. Jadi makan siang kali ini kami memilih mie rebus. Setelah puas bermain di pulau ini, tidak lama kemudian kami pun beranjak menyeberang kembali ke Pantai Mabak dan memutuskan untuk pergi ke salah satu kafe yang viral di daerah Merak. Kafenya nggak terlalu jauh dari Pantai Mabak, dengan angkutan umum bisa terjangkau. Yuk lanjut ikut aku bersantai di kafe. Nah, ini dia kafenya. Kafe Tepian Laut Merak. Saat memasuki lokasi kafe, mata ini sudah dimanjakan dengan melihat hamparan hijau tempat parkir yang luas, juga hamparan laut biru. Jam operasional kafe ini mulai dari pukul 11 siang hingga 11 malam setiap hari ya. Lihat, bagus banget kan view-nya? Kafe Tepian Laut ini menyediakan aneka menu, mulai dari snack hingga makanan berat, seperti spaghetti, nasi goreng, nasi bebek, dan sebagainya. Untuk minumannya pun bermacam-macam, dari kopi, non-kopi, hingga mocktail, dengan harga yang masih terjangkau murah ya. Fasilitas yang disediakan juga lengkap, ada musola, toilet, tempat bermain anak-anak, dan spot foto yang menarik dengan background laut. Nah, dengan kombinasi menu yang lezat dan pemandangan laut yang bagus, kafe ini menjadi tempat favorit bagi pengunjung dari seluruh penjuru kota loh. Teman-teman bisa coba kesini ya kalau berkunjung ke Merak. Hari pun semakin sore. Dan karena kami ingin naik kereta dengan keberangkatan pukul 4:30 sore, kami pun gak lama-lama di kafe ini. Kami segera kembali ke stasiun Merak. Untuk pembelian tiket pun masih secara on the spot ya di loket. Dan sayangnya, kami tidak mendapatkan bangku, alias tiket untuk penumpang berdiri. Tapi untungnya, petugas sampaikan bahwa tidak apa-apa untuk duduk terlebih dahulu di bangku yang kosong sampai pemiliknya naik kereta. Nah, sekian dulu video trip kali ini. Semoga teman-teman suka dan video ini bermanfaat. Pokoknya aku rekomendasikan Pulau Merak Kecil ini untuk gak ada salahnya dicoba buat berwisata. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalain tombol loncengnya biar gak ketinggalan video aku selanjutnya. Thanks for watching.